Angkat jari 4. 1, 2, 3, 4. 10% untuk menciptakan aset, 20% untuk dana darurat, 30% persiapan membayar hutang, 40% boleh dikonsumsi. Jadi 60 ditabung, 40 konsumsi. Simpanan kanak-kanak dan dua tidak ada produk pinjaman, Pak. Ya, tidak ada produk pinjaman. CU hanya menyiapkan produk simpanan. Nanti simpanan pendidikan dengan bunga 5% misalnya kan? Simpanan pendidikan kalau kami di Kalimantan Barat 9%. Simpanan pendidikan. Ini kita punya uang banyak nih, anak-anak nyimpan semua kan orang tuanya, uangnya kan nggak boleh nggak boleh diambil. Simpanan pendidik itu hanya boleh diambil 2 kali setahun, bulan Juni dan bulan Desember, dikunci. Kalau diambil tiap hari, nanti orang kayak simpanan harian, dimanfaatkan orang untuk simpanan harian, Pak. Simpanan harian 9%, bank 0,%. Orang kesinilah. Kunci. Hanya ada simpanan, tidak ada pinjaman. Dari mana kita membungkakan uang nih? Ini kita ini pinjamkan ke anggota. Anggota yang produktif pinjam. Ini pinjam dengan bunga 12%. Kan masih untung. Masih untung tuh. Produknya masih untung. Kalau orang pinjam, kalau di tempat kami, kalau orang pinjam setara modal atau di atas modal, bunganya cuma 1%. Berarti 12% setahun. Tapi kalau misalnya dia tabungannya 5 juta, pinjam 15, bunganya 2%. Ini selisihnya 24% kan? Anak bisa sekolah, orang tua bisa pinjam. Cara muter duitnya. Ya. Nah, untuk masa kanak-kanak dan kuliah itu tidak ada produk pinjaman, yang ada hanya produk simpanan. Simpanan pendidikan. Karakteristiknya boleh disimpan, tak boleh dipinjam, tak boleh dijadikan jaminan. Nanti pas dia mau sekolah, sedang dalam jaminan, tidak sekolah anak Bapak Ibu. Ini diajarkan ke anggota. Kalau mau, tarik pada bulan Juni dan pada bulan Desember. Nah. Itu ciri produk. Untuk apa ini? Untuk menjawab kebutuhan sepanjang rentang kehidupan. Terjawab. Maka adanya simpanan pendidikan. Sekarang orang mulai dengan tahapan kehidupan berikutnya, ya kan? Orang di usia produktif, orang mulai meniti karir. Tadi di karir ini ada orang mulai menikah, katanya kan? Nah, kalau di tempat kami ada simpanan yang namanya, kalau kita di sini, ya, ini simpanan pendidikan. Di sini ada namanya simpanan saham. Kalau di kita itu simpanan saham. Ya, bunganya 12%. Simpanan saham. Misalnya ya, kalau di kami sekarang bunganya 12%. Simpanan saham itu. Simpanan sukarela. Jadi ada pokok masuk, pokok itu kepemilikan. Ini saham wajib, ini saham pokok ditambah dengan sukarelanya. Di kami namanya produknya Cupu Mas. Ini yang nabung 10% itu. Nabung 10% untuk menciptakan aset itu. Ini boleh disimpan, tak boleh ditarik kalau mau pinjam. Ini untuk menciptakan aset. Jadi ada 2 produknya. Ini produk 1, ini produk 2.
Ini yang disebut dengan simpanan non saham itu, salah satunya. Anggota diwajibkan nabung 10% ke sini untuk ngisi asetnya, menciptakan aset. Namanya tabungan untuk menciptakan aset. Nanti aset itu untuk apa? Aku mau beli rumah, ada. Aku mau beli mobil, ada. Aku mau beli tanah, ada. Aku mau beli rumah, ada. Disiapkan oleh CU. Aset itu kan itu, mobil, rumah, tanah, kendaraan. Ya kan? Disiapkan. Lalu, nah kalau di kami, siapa anak muda yang menabung sampai dengan 5 juta di sini, diberi insentif oleh kami. Menabung 5 juta anak muda, di hari pernikahannya dia mendapat bonus 500.000, bonus pernikahan gratis. Hanya pernikahan pertama. Ya, hanya pernikahan pertama. Bonus. Kalau dia kemudian setelah menikah hamil, nanti tabungannya 10 juta, pada saat dia melahirkan dia mendapat santunan anak melahirkan. Di CU itu ada 4 pendidikan. Pendidikan pertama, kalau kita pergi jauh ke suatu tempat, ketemu orang numpang arisan, numpang apa tadi itu namanya sosialisasi dan motivasi. Kita hanya memperkenalkan apa itu CU, ya, apa misi CU, untuk apa kita ber-CU, produk kita apa yang ada. Terutama hanya diberitahu produk simpanan. Dia jadi anggota, dikasih pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini biasa di kami 2 hari, nggak bisa ditawar. 2 hari itu omong tentang pendidikan dasar, kami ada modulnya standar modulnya. Bab 1 itu tentang kredit union pilihan yang membebaskan, 2 jam. Bab 2 itu tentang ansos, analisis sosial, 2 jam sampai istirahat siang. Habis istirahat siang itu tentang produk dan pelayanan CU. Habis itu 2 jam. Habis itu 2 jam tentang produk pinjaman CU. Besoknya tentang usaha produktif. Besoknya lagi sorenya itu tentang diskursus credit union, logo, pilar, sejarah, nilai, misi CU. Pendidikan dasar 2 hari. Setelah itu FL 2 hari nih. Karena TOT kita 3 hari, kalau hanya kelas itu 2 hari. Terus ada pendidikan lanjutan. Pendidikan lanjutnya itu biasa kita pendek-pendek, 2 jam. Mulai jam 6 sore, selesai jam 9 malam. Jam 6 sore selesai. Modulnya pendek-pendek, keluar dari kemiskinan, 2 jam. Di kampung-kampung kita buat. Setiap tahun itu kita punya 1 tema kalau tempat kami, 1 tema. Tema tahun ini Saving Our Future, membentuk masa depan bersama CU. Ini adalah 12 kaidah, 12 jalan keselamatan keuangan judulnya. Ini konseling kami. Ini untuk konseling keuangan. Jadi setiap anggota diajarin satu-satu. Dikasih bukunya, diajarin. Nomor 1, tetaplah tujuan keuangan Anda. Nomor 2, hiduplah dalam batas kemampuan Anda. Nomor 3, lunasi hutang Anda. 4, jagalah riwayat hutang tetap bersih. 5, buatlah pengeluaran yang tetap rasional. 6, pahami biaya kesempatan. 7, pahami nilai waktu uang. 8, pahami bunga majemuk. 9, ambil risiko yang tepat. 10, menabung. 12, berinvestasi dengan pandangan baru. 12, variasikan investasi dan kekayaan. 12 jalan keselamatan keuangan. Jadi seperti pohon, kalau dia terus-menerus dipupuk dengan itu, dengan sinarnya cuma 1 matahari, dia akan bertambah banyak. Daunnya bertambah, akarnya berkuat, ya, dahannya bertambah. 12 kaidah. 12 kaidah. Jadi Bapak Ibu, inilah 12 aturan pengelolaan keuangan pribadi. Kalau di CU kan kita merencanakan, bedanya di situ.
Kalau di produk asuransi, kita membayar biaya kesempatan. Apabila ibu tidak mendapat kesempatan, ibu nggak akan dikasih. Tapi saya kan sudah iuran 100 juta, kok nggak dikasih? Ibu nggak sakit kok. Ngapain ngasih orang nggak sakit? Ibu kan membayar biaya kesempatan. Keuntungannya ada ibu, hari ini bayar premi, besok sakit sudah ditanggung. Tapi kerugian ibu adalah 10 tahun loh Pak ibu nggak sakit, ibu kan nggak bisa nariknya, hilang. Sementara di CU itu keuntungannya adalah ibu bisa menarik 100% simpanan ibu. Kelemahannya adalah kalau tabungan ibu sedikit, ya dapatnya sedikit. Semua ada keunggulan kelemahan, tapi ini sudah menjawab. Nah, kalau kita tidak, mengapa kita tidak membuat produk asuransi? Ya karena memang kita bukan produk asuransi, ada undang-undangnya kan, undang-undang asuransi. Kita pun sekarang banyak ditanya orang, kenapa CU sudah merambah ke sektor asuransi? Kami nggak ada sektor asuransi. Kalau yang ada Solduka itu kan kami bukan asuransi, itu solidaritas. Dan jumlahnya pun tidak banyak. Kenapa kita hanya 10 juta? Ya kalau mau banyak beli asuransi, itu kan produk asuransi. Kami tidak bisa banyak karena namanya juga solidaritas. Kami hanya menerapkan prinsip dari CU itu kan pendidikan, swadaya, dan solidaritas. Ya, jadi nggak banyak yang bisa kami buat. Tapi ada mewujudkan pilarnya itu. Gitu. Tapi kalau misalnya orang nanya, ya silakan membeli di asuransi, nggak ada masalah bagi kita. Nah, tapi dalam tadi kalau di kita memang mempersiapkan ini di sesi dana darurat, Bu. Maka dana darurat tadi kayak di kami itu close-nya di angka 300 juta. Kami dulu ingin supaya setiap 5 tahun tabungan anggota itu lipat 2. Maka bunganya 14%. 14% simpanan balas jasa simpanan ya, sepadan dengan bunga pinjaman 2% menurun atau 24%. Sekarang ibu mau bersaing dengan mana? Kur kasih pinjam berapa? 6, 7. Oke, ikut aja nih turunnya. Berarti 7 berbanding 14 sama dengan 24 berbanding X. Itulah bunga pinjamannya. Ibu, sorry. Ibu saingannya apa? Kur. Kan? Kur ngasih bunga berapa? Nah, 9%, berarti di sini kan? 9% kan? Sekarang berapa bunga simpanannya? Kan? Berarti kan 14% berbanding X sama dengan 9% berbanding 24. Kan X bisa dicari, Bu. Ini patokan awal nih kami dapat dari Kanada. Sekarang ibu mau nyari yang mana lagi? Ini mau turun. Ini turun berapa? Turun 9, turun lagi. Jadi kalau bunga pinjamannya turun, bunga simpanannya mesti turun. Range-nya ngikut range ini. Patokannya. Gitu. Berapa SHU? Ini 2% menurun ini untuk menutupi biaya provisi, biaya modal, biaya operasional yang wajar. Sisanya SHU. SHU kotor dikembalikan ke balas jasa simpanan saham dan balas jasa pinjaman simpanan saham, baru jadi SHU net. Ya, maka di CU itu logonya harus keluarga. Di mana-mana CU yang benar itu logonya nggak begini, Pak. Logonya itu keluarga, bola dunia, dan tangan.